Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Dan saat ini kembali lagi kita akan mempelajari akan firman Tuhan dari pelajaran sekolah Sabat. Dan kita sudah memasuki di pelajaran yang ke-8 dengan judul sepanjang satu pekan ini menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Dan ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa bangsa Israel sangat menginginkan kedatangan Sang Mesias. Dan itulah yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Dan hal itu pun tergenapi di dalam setiap nubuatan-nubuatan yang sudah diberikan. Tetapi permasalahannya kita lihat di sini, Mesias itu sudah datang, tetapi mereka tidak mengenal Mesias tersebut. Padahal sudah bersama-sama dengan mereka. Jadi kita lihat pada saat ini, dalam pekan ini, di mana Yohanes akan menekan lebih banyak tentang Yesus atau menyatakan tentang Yesus sebagai Mesias. Dan mengapa beberapa orang masih menolak akan kemesiasan Yesus. Baik, kita akan masuk di pelajaran yang pertama, di pelajaran hari Minggu dengan judul Berbagai Tanda, Pekerjaan, dan Keajaiban. Saudara-saudara boleh membaca ayat-ayat ini di rumah kita masing-masing, di Yohanes pasal 5 ayat 17, ayat 20, ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Baik, sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami rindu untuk membuka akan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami, dan terlebih iman kami boleh lebih teguh, lebih setia kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita beberapa waktu yang lalu sudah melihat tanda-tanda, mujizat-mujizat maupun kesaksian demi kesaksian yang menyatakan Yesus sebagai Mesias. Tetapi saudara-saudaraku, tidak cukup hanya melalui pekerjaan tanda-tanda mujizat-mujizat itu sebagai tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Karena dengan menyatakan tanda-tanda maupun mujizat-mujizat itu bukanlah salah satu syarat untuk menunjukkan bahwa siapa Mesias itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa? Oleh karena nabi-nabi pun bisa melakukan hal tersebut, apalagi nabi-nabi palsu. Jadi di sini kita juga melihat akan pekerjaan daripada Yesus. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-17, dikatakan di sana, Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat yang ke-20. Sebab Bapa mengasihi anak, ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Kalau kita baca selanjutnya ayat 36 sampai 38 dikatakan, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi kita lihat di sini tujuan Yesus untuk menunjukkan bahwa Dia Mesias bukan hanya melalui tanda-tanda maupun mujizat-mujizat,
tetapi dia datang untuk melakukan pekerjaan daripada Bapa yang telah mengutusnya. Jadi kita lihat di sini Yesus menggunakan tanda-tanda ataupun mujizat itu semata-mata menunjukkan pekerjaan dia yang dekat dengan Bapa. Dan kenapa? Karena Bapa dan Yesus dua-duanya satu. Dan perbuatannya itu, perbuatan daripada Yesus itu untuk menunjukkan bahwa Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Saudara-saudara boleh baca di dalam Yohanes 10 ayat 38, Yohanes 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dan tujuan kedatangan Yesus untuk melakukan pekerjaan Dia yang mengutusnya agar pekerjaan itu dapat dinyatakan kepada dunia. Yang pada artinya Dia datang untuk melakukan pekerjaan yang diutus Bapa kepadanya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan itu untuk menyaksikan dengan jelas bahwa Dia berasal daripada Bapa. Nah, saudara-saudaraku, meskipun tanda-tanda, mujizat-mujizat yang sudah diberikan, masih banyak orang yang memilih untuk tidak percaya dengan apa yang Yesus lakukan. Sebut saja kita lihat adalah para pemimpin, di mana mereka bertanya, ya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Dan Yesus memberikan jawaban, ya, dikatakan aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang telah kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Jadi daripada Yesus memberikan sebuah jawaban yang pada akhirnya mereka akan tolak, Yesus lebih memberikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat untuk menunjukkan bahwa memang Dia adalah Mesias. Tapi itu pun mereka tolak, ya. Dan ketika Yesus menyatakan secara gamblang pun, di situ juga mereka akan dengan terus terang akan menyangkal Dia, bahkan menolaknya, bahkan akan membunuh Yesus. Jadi kalau kita lihat dari sini, mau apapun yang dilakukan oleh Yesus, mereka tetap saja akan menolak, ya, karena memang hati mereka sudah sangat keras. Jadi pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagaimanakah kita dapat melindungi diri kita sendiri agar tidak memiliki hati yang keras seperti yang kita lihat di antara pemimpin-pemimpin agama ini? Kita harus memiliki suatu kerendahan hati untuk menerima akan pekabaran nubuatan-nubuatan yang kita sudah belajar, dibandingkan kita harus menyatakan ego kita dan pada akhirnya kita tidak mendapatkan kebenaran tersebut, ya. Jadi mari kita belajar dengan rendah hati, ya, belajar akan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, sehingga kebenaran firman itu boleh dapat mengubahkan kehidupan kita. Kita tidak terus di dalam kegelapan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentunya ada begitu banyak mujizat, ada begitu banyak tanda yang diberikan Tuhan kepada kita untuk meyakinkan kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana penerimaan kita akan firman Tuhan ini? Apakah kita percaya ataukah kita masih ragu-ragu? Mungkin Bapak Ibu masih ragu-ragu, tetapi biarlah kita boleh belajar untuk terus percaya kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.